Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari dari dasar-dasar pemrograman yang di array. Kita akan menonton video dari Bang Dea Afriza. Gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau ya, dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array karena lainnya bahkan. Dan di video ini gue jangan ditiru bersama array, entah ini karena array itu sendiri kurang lebih si array ini kayak inti dari array sebagai yang banyak. Array bro, data. Contoh di sini ada data seperti ini, di sini ada data function dan lain-lain. Wow, satu variabel mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya, hello world atau lorem ipsum. Di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu paling standar cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula. Bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita ini dengan muka, lalu dengan tangan, pakai misalkan bibir. Kalau gua konsol, dengan dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan. Dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array nih. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan pengen lo lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values, data, nilai dan juga key-nya ke sini. Gua akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array nggak cuman sekedar indeks ke 0 tangan. Gue matiin dulu. Pun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Belajar ngoding. Sebaliknya. Oke, kita masuk ke indeks ke 0 adalah senyum, indeks ke 1 adalah tapi ini indeks apa itu? Akan menghasilkan hal yang sama saja. Lu ke bagian array panjang datanya ada 3. Panjang data ini 2 atau sini kalian bisa kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3 dalam array kan 2. Kalau kalian hitung kurang lebih kayak gitu. Dalam array ini jadi pertama kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isi yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan indeks ke 0-nya adalah maka nggak isi 2. Array kita misalkan si bunga 0 bunga sama dengan keduanya t. Cuman tetap dia masuk ke dalam 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil ya, oh, jadi masukin langsung ke log itu. Kalau pengen kan kosong, key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu kan. Lalu yang satu, kalau kita pengen isi lagi, jadi x ada tentang dan value udah berubah, ya kan? Ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga ini dan ini.
cukup paham tentang mudah ya. Modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa. Mudah untuk di 4, 5 data buah-buah yang mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya array saya mereka mengandung, kita coding yang akan lu cari. Nih ya, coba buat semangka lah. Di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Ini nih, buat kita ganti dulu ke semangka ya. Tanya, anggaplah sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk apa yang mau lu console.log maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log 1 di oke. Sebuah perumpamaan lalu buat setelah buat semangka. Ini if else-nya cari indeks udah dicek bisa. Udah nggak usah mohon dimaklum. Pokoknya di sini artinya 01 adalah 2 for L 1 posisi untuk mengeluar ini kan saya gitu. Ini untuk artinya cari sesuatu di dalam array adalah 3. Indeks tambah 1 berarti sebelum buah setelah. Kalau kita reload cek ke browser dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah bla. Gua akan hapus konsol log yang ini karena kita udah nggak butuh. Pengen tahu posisi buah pertama itu script lu array. Kalau pengen array saya .pop console.log buah akhir. Betul ya. Nah, apa bedanya array terakhir taruhlah kalau 1 itu jeruk. Nah, supaya lu yang datanya 5 data panjang datanya length mesti mengeluarkan 0. Ini panjang data 5. Tadi dalam array 0 tetap di jeruk main. Di dunia kerja hal-hal beginian algoritma logik dan semacam kayak begini ya. Kayak kita udah ya cara menentukan yang terakhir tadi kita belum ubah kayak gitu-gitu tuh. Jadi taruh pertamanya itu gua kasih jeruk kayak begini. Jadi gue belajar pertama kali di sini materinya gue punya array copy. Oke, langsung ya. Oke, kita akan move ke masalah copy-copyan di dalam sebuah array. Jadi gue ini sebagai pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gue punya data array yang cukup penting di sini. Waktu gue cukup goblok terjadi. Lalu kita harus tahu juga, ini gue udah kelihatan dong harusnya. Nggak sadar terimpact ke indeks seperti buah. Iya memang. Tapi karena kalau secara teori gue nggak bisa banyak ngejelasinnya kayak gimana dan JavaScript kurang lebih kayak gimana. Kalau di JS ya copy yang ada di dalam isi. Cara menghasilkan hal yang atau array.from tidak berubah terus final dan misalkan udah saat ini cuman string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu bisa isinya bisa banyak ya, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang, lalu yang kedua misalkan nomor 10, lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan array-nya array saya ini nih. Kalau kita mau panggil satu persatu taruhlah ya kalau untuk yang terakhir. Kalau misalkan di dalam array yang itu ada lagi. Kalau lu mau ngambil yang jadi 0 1 2 lu tinggal tambahin 1 indeks ke 1 dari food. Nah kan 0 1 kalau pusing lu pada ya. Array itu adalah it. Karena kan 0 1 2 3 0 1 3 0 berarti it, 3 1 berarti food. Nih it, ini food gitu kurang lebih. Kalau misalkan ini array 1 kalau misalkan ininya 0 1 bisa bersih tomato 0
nggak muncul dot ini tom di luar kalau kita buah array lagi-lagi buah variable array dan juga kalau merge kamu so semua datanya merge array dari muncul in sini data itu map itu parameter row function indexnya indeks ke satu misalkan bagian front ini itu muncul kita bisa pakai data lalu the average datanya doang artinya nama kalau ya lu masuk Visual.js tinggal value kalau misalkan 3 tapi pakai dot map yang terkecil kurang lebih itu cuman nya lebih dari 3 karena masuk karena pakai dot sort b nya 40 30 pengen sesuai 10 dan muncul emang sih algoritma sendiri berkesan buat kalian yang belum walaupun di kolom komentar. Oke, bye. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI. Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya Java. Nanti akan namanya function yang kalau gua reload ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save diganti console.log itu return. Nah, sedangkan di function ini kita cuman satu kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Deagobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh karena sesuai name terus console.log titik belakang. Deagobles nama marinan pengspacing apa kayak selalu ya JavaScript. Ini tuh termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini yang kita ketik argumen pertama adalah bernilai string ya. Dengan cara masukin ini hapus mempunyai akan muncul kayak beginian. Argumen 2 Deagobles dan juga untuk manggil yang koma ini kayak tadi yang namanya lebih. Contoh kurang dari argumen Margodoso. Oh, sorry dari 0 mulai. Yes. Nama saya Margodoso. Tinggal tambahin nama saya tuh Gobles nama lengkap Margodoso misalnya lebih ya tapi ini kan ribet jadi nggak usah gini udah begituan tapi yang paling standar ya username atau log dan jangan lupa Gobles gampang ditambung ke cons ya sedikit lucu di JavaScript memang tapi ya mohon dimaklum cons gue zoom out dikit ya itu bisa juga kayak gitu. Dan yang ketiga pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya normalin kayak gitu. Full name sama bisa seperti punya return anjay yang akan gua undefined last name seperti ini. Tapi gitu. Ganti jangan x plus 1, function x langsung tuh new itu parameter sorry ini doang tuh ya nggak usah gini tinggal kayak gitu ya kasih tahu yang paling sering gua pakai di industri ya pakai raw function jadinya kayak gini ini kan pakai yang new console.log oh belum diisi cara 3 nah, ini kita bikin yang console.log x ini cara tambah kayak di industri cara pertama raw function xy nya x tampung y wow 2 4 tahu ada yang kalau kita ketik di undefined kayak gini nah variabel mengeksekusi berdasarkan ketika dia akan menaikkan ke atas ya as1 jadi masuk ke yang bagian tambah 2 4 tuh 4 6 jadi gue balikin lagi tuh itu pembahasannya panjang sekali mungkin nanti kalau kita studi sesuatu dengan keyword return kayak apapun ya di dalamnya ya mau if else misalnya if
if x plus y 3 plus 3, misalnya function kan math, terus divalidasi lagi kayak gini ya, gitu. Ini kurang dari 200. Nah ini 176. Jangan lupa di mata hitung hari yang pastinya. Gua restory capek. 2 tugas ini semoga berhasil kalian. Kalau udah berhasil setidaknya berarti mengerti yang namanya function. Udah pasti tugas besarnya itu pakai yang namanya function. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Gratis ongkir lagi. Lanjut nih, 5 secara satu itu adalah anything. Taruhlah variabelnya itu let i karena Lempar ya, COD ongkir. Bayar Ini ongkir apa? di tempat, nggak bayar. Ketiga. Kalau telat. Nilai strip z biar tahu. Kalau gua di total tuh ada 5. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini namanya AstroJS. Buat teman-teman semua yang udah belajar JavaScript, mungkin belum sama mencoba dengan AstroJS, ini sangat-sangat recommended karena gue udah Sekarang coba di data di ke-1 beberapa project itu juga. Z-nya AstroJS ini nggak cuma sekedar JavaScript, Bro. Karena kalau kita baca sendiri di sini ya, the web framework that scale with you. Jadi terserah kalian gitu. Kalau lu mengerti dalam-dalam JS ya, kalau lu pakai AstroJS ya terserah kalian mau diapain juga bisa. Mau jadi nggak terlalu ini nih, berpengaruh. server API kayak mau jadi web application kayak terserah kalian intinya mah gitu ya. 75. Tapi di video kali ini mah Sekarang gue bakal coba kasih tahu dasar-dasarnya aja supaya kalian bisa memulai membuat sebuah website menggunakan si AstroJS ini. Nah, tapi jangan ngarep lebih jauh karena ini cuma dasar doang. Kita nggak akan bikin project nyata. Di sini cuman gua kasih tahu sekarang flow-nya kayak gimana, karena yang terpenting itu adalah ketika kalian menggunakan library baru kayak AstroJS atau framework baru kayak gitu-gitu, lu mengerti konsep dari apa yang disuguhkan sama si frameworknya atau toolsnya itu sendiri. Nah, kali ini mah kita coba bahas si AstroJS dan sekaligus juga praktek ya. Yang pertama di sini untuk menginstalnya cukup sederhana, pakai npm, artinya syaratnya adalah komputer kita sudah terinstall yang namanya Node.js dan juga itu penggunaan dan kita coba bikin satu folder di desktop. Gue bakal bikin satu biji namanya AstroTest mungkin gini. Dan gua akan buka terminal di dalam folder ini ya. Terminal. Oke. Untuk menginstalnya tadi itu tinggal ketikin atau kita bisa copy paste juga di website. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke variable, itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya, dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya, contohnya ya, ada Putri. Nah, fungsinya for of itu supaya kita tahu isian dalam kurung pacar, daya itu punya banyak baru yang namanya pacar di sini. Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexan. Pacar sayanya ya. Kita running lagi. Nih, ini yang penting itu for ya. Kayak gini. Index kali. Kalau menurut gua di atas ini. Values awasin ya. For each ini ada elemen variable yang mau kita di pacar. Kalau itu muncul kayak values-nya 3, Vexana 4. Tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Di video berikut. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya pendingan promise. Kurang lebih seperti apa? Fix, kalian bisa cek Wikipedia sendiri. Contoh di sini gue punya function 1, gue punya 3. Biar ada yang lebih nanti perbedaan. Maka sesuai ya. Ini gue function bawaan di balik layar ini 3000 milisekund. Nanti kok 2233. Maka kalau kita run, ngerti nggak? Ini asinkronus nih, function 2 gambaran. 1, function 2 mode eksekusi, 3 paling paralel dan sebentar. Contoh di ini misalnya nih, 1 ini 2, ini 3. Dapur belum 2 ya kan?
efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih shred. Langsung kasir bilang, bro nomor 2 begituan benar. Ada burger Oke, kasir combo super paling cepet kembalikan lah si nomor 1. Si yang nomor 2 itu balikin 3 4. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih, atau mungkin karena ini di delay Bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh Bang. Iya, karena itu berjalan secara asinkronus. Kalau nggak percaya, ini kita buktiin nggak di delay baru kembali. Ya, jadi mau detiknya di industri gue punya function. Jadi gue bikin sebuah random loginnya user yang login dengan nama De Afrizal. Untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini dan nanti akan keluar gitu. Jika token yang ada di dalam bikin dulu variabel dapetin API key-nya ya. NJS. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini, kayak gini kosongan. Kalau kita running undefined, karena memang syaratnya harus mempunyai token gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini. Ini kalau kalian get, kita biar simulasi kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti get user picture misalnya, get lalu kita running. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login. Get user syaratnya token. Ketika login di dunia nyatanya itu kan ada delay ya, ada waktu jeda proses ketika respon dari server. Token aja udah nggak bisa didapetin gitu. Karena token nggak muncul karena di sini saya timeout asinkronus. Pakai opsinya itu bisa login dengan user. Oke. Di sini gua kasih console.log. Kalau kita run, processing memvalidasi data tapi undefined. Karena kecepatan, Pak. Ini berjalan secara asinkronus. Fungsinya keburu berhenti ketika kita panggil console.log user. Console.log ini nih. Ini dipanggil langsung berhenti dulu yang lalu yang gua return itu bukan return kayak begini tapi callback-nya yang akan gua kasih nilai. Begini. Callback gua kasih nilai. Dan ini bukan lagi kayak begini tapi pakai buka tutup seperti ini. Ya. Begini. Jadi parameter ini mempunyai bisa buah parameter. Dulu konsol data hore, processing memvalidasi data oke, ini bisa masuk, artinya di dalam function ini punya sebuah callback ini. Jadi kalau kita kelar misalnya NJS ini bisa diakses misalnya bisa fine dulu kalau mau ngambil udah kejawab. Kita harus mainin ini di dalam isian dari respon variabel tokennya di sini. Kalau gua pun tidak saya timeout karena memang ada waktu kan, secara aslinya kan kayak gitu, ada kasih waktu dulu gitu loh. Kita running lagi processing API key user undefined. Token yang harus kita lakukan adalah bahasa Inggrisnya itulah, gue lupa. Oke. Yang artinya kita mau manggil itu tinggal get user. Right? Ya, karena API punya konsol 1 2 jadi callback picture. Nah, di sini gua ganti objek pictures-nya jadi pic. Sorry. Tapi dia jadi processing token user API key apa pakai yang namanya ini gua konfigurasi callback. Oke. Tapi kita pakai yang namanya promise, Pak. Jadi sini gua akan return promise seperti ini. Oke. Kalau valid ya kalau kita kirimnya cara kayak tadi
tidak sama dengan premis, ya kan? Oke, callback lagi. Kemana? Lalu kalau tokennya, atau kita balikin aja ya, no token aja. Oke. Sukses ke API bla 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 bla. Ke function begini. API key-nya sorry. Coba ya. Kayak sorry Andi sih kayak begini. Lo kita ada saksi lu codingannya lu ya. Ini hanya syaratnya De Afrizal tadi akan tereksekusi ke catch wrong data. Terus nih Pak, async await menjadi sebuah solusi ketika sama dengan log pending. Gua masukkan ini ke sini. Await user. Nah, kita udah yakin itu ke get sebuah pick kurang lebih gitu. Nah, API key dan run sekarang return ini function. Kalau orang lain biasanya jadi key-nya ada. Tapi jika tok dari pengimplementasi cek validasi dahulu. Tapi kalau kita ada yang salah nggak masukin token misalnya di sini, kita run. No token cannot access. Kalau kita masukin token tapi kita namanya salah kayak begini. Sorry wrong data. Oke, kalau kita benar tokennya benar tapi API key-nya salah misalnya atau nggak pakai. No API key cannot access. Kalau misalkan ada hal yang secara teori semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara kurang lebih seperti ini, pengimplementasinya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye. Ya, itu saja video dari saya, video YouTube dari Bang Dea Afrizal. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.